persiapan karir untuk kamu yang baru lulus. Halo ladies, apakah ada di antara kamu yang baru saja lulus kuliah dan mulai merintis karir? Setelah lulus, banyak orang seringkali merasa terburu-buru untuk segera mendapatkan pekerjaan. Apapun itu, asalkan menghasilkan uang. Namun, mari kita berhenti sejenak dan mempertimbangkan pekerjaan yang benar-benar selaras dengan minat dan kemampuan kita. Meskipun terdengar idealis, di era yang sangat kompetitif seperti sekarang ini, anak muda tidak seharusnya terlalu picky dalam memilah-milih pekerjaan. Khususnya bagi perempuan, tantangan memasuki dunia profesional cenderung lebih berat dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, persiapan karir bagi perempuan bukan hanya bagaimana mendapatkan pekerjaan, tetapi juga bagaimana bertahan di tempat kerja, mencapai kesetaraan dengan pria, serta mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan mengejar aspirasi profesionalmu. Dengan harapan, kamu bisa membangun karir yang stabil dan bermakna. Berikut ini, iWoman of Indonesia akan berbagi tips persiapan karir, khusus untuk kamu para perempuan yang baru saja memulai perjalanan karirnya. Pertama, menentukan tujuan karir yang jelas. Mulailah dengan menentukan tujuan karir yang jelas. Apa yang ingin kamu capai dalam karir selama 5, 10, atau 15 tahun ke depan. Pelajari juga minat dan bakat kamu. Lalu identifikasi jenis industri yang kamu minati, jenis pekerjaan yang akan kamu apply, skill apa saja yang dibutuhkan untuk bisa cocok di pekerjaan tersebut, dan perkiraan upah minimum rata-rata atau minimum average salary untuk bidang pekerjaan tersebut. Misalnya, kalau kamu tertarik dengan desain grafis, kamu bisa mulai membangun portofolio dan cari tahu tentang peluang kerja di industri kreatif. Contoh lain, misalnya kamu tertarik dengan dunia marketing, kamu bisa mulai belajar tentang digital marketing, persuasive negotiation, magang, dan lain-lain. Dengan begitu, langkahmu akan lebih terarah, dan kamu akan lebih percaya diri dalam mengejar karir yang kamu inginkan. Kedua, investasi pada pendidikan dan pengembangan diri. Untuk bisa bersaing di dunia kerja, kamu harus memiliki skill set yang mumpuni pada bidang pekerjaan tersebut. Sebisa mungkin selama kamu masih duduk di bangku kuliah atau sekolah, ambillah program pelatihan, kursus, ataupun sertifikasi yang relevan pada bidang karir yang kamu minati. Beberapa kursus juga banyak yang disediakan secara gratis, misalnya Udemy, Coursera, Google Skillshop, edX, LinkedIn Learning, dan masih banyak lagi. Bahkan ada juga lembaga yang menyediakan kursus di bidang tertentu secara gratis. Misalnya ASEAN Development Bank melalui program ADB Institute yang secara spesifik memberikan kursus pelatihan di bidang pembangunan, makroekonomi, dan finance. Selain itu, kamu juga bisa menambah wawasan exposure kamu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di luar negeri, misalnya program internship yang ditawarkan oleh beberapa lembaga atau negara seperti YSCA PFP Program, WTO, Internship Program, WIF, Internship Program, dan lain-lain. Seluruh biaya dalam mengikuti program ini biasanya ditanggung oleh penyelenggara. Bahkan ada yang mendapatkan salary atau stipend setiap bulannya. Selain internship, kamu juga bisa mengikuti program pelatihan, convention, seminar, yang juga banyak diselenggarakan dengan skema fully funded. Asalkan kamu rajin membaca artikel-artikel program scholarship yang ditawarkan untuk para anak-anak muda internasional. Ingat, investasi pada diri sendiri akan membuka lebih banyak peluang di masa depan. Hal ini dikarenakan pada saat kamu lulus kuliah, tentu kamu belum memiliki pengalaman kerja. Ya, walaupun beberapa ada yang kuliah sambil kerja, tapi bagi kamu yang baru pertama kali melamar kerja, maka memperbanyak pelatihan pengembangan diri dapat memberikan nilai tambah kamu di hadapan HRD. Ketiga, persiapan bahasa asing. Tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa asing, terutama bahasa Inggris, menjadi poin plus ketika kamu mulai meniti karir. Bahasa Inggris membuka pintu untuk peluang karir yang lebih luas. Banyak perusahaan yang mengutamakan kandidat dengan kemampuan bahasa Inggris, terutama posisi yang berhubungan dengan pasar global, seperti pemasaran, manajemen proyek, atau pengembangan bisnis. Pastikan kamu menguasai 4 keterampilan utama, yaitu speaking, listening, writing, dan reading. Untuk mempersiapkan kemampuan bahasa Inggris,
kamu bisa belajar lewat kursus atau platform gratis seperti Duolingo, British Council, Cambridge English Online, dan sebagainya. Supaya lebih efektif, buatlah jadwal belajar yang konsisten. Dan jangan ragu mencari tips bagaimana mengatasi hambatan dalam belajar bahasa. Dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik, peluang karirmu akan jauh lebih luas. Keempat, berperan aktif dalam komunitas profesional. Berperan aktif dalam komunitas profesional bisa jadi salah satu kunci sukses dalam membangun karir yang seringkali diabaikan oleh banyak individu. Dengan berperan aktif dalam komunitas profesional, akan membangun jejaring dan koneksi yang kuat. Kamu akan bertemu dengan rekan-rekan seprofesi dan berinteraksi untuk membuka peluang kerja dan kolaborasi di masa depan. Selain itu, dengan berperan aktif dalam komunitas profesional, kamu dapat meningkatkan visibilitas. Melalui kehadiran yang konsisten dalam acara-acara, publikasi artikel atau presentasi, kamu dapat memperkuat reputasi sebagai ahli dalam bidang tersebut, sehingga menarik perhatian dari perekrut atau peluang karir yang menarik. Ada banyak cerita sukses dari orang-orang yang mendapatkan pekerjaan atau proyek besar lewat jaringan komunitas ini. Sehingga kamu nggak melulu apply pekerjaan lewat lowongan formal. Sebagian dari kamu mungkin berpikir bahwa masuk kerja lewat kenalan itu sama aja dengan menggunakan orang dalam, nggak profesional. iWoman of Indonesia akan memberitahu kamu perbedaan konotasi antara masuk kerja dengan orang dalam versus referensi. Orang dalam merujuk pada situasi di mana seseorang mendapatkan pekerjaan karena memiliki kenalan atau koneksi pribadi di dalam perusahaan. Bisa jadi berupa hubungan keluarga, teman dekat, atau relasi lainnya yang membuat kamu sebagai kandidat mendapatkan akses langsung ke perekrut tanpa melalui proses seleksi yang ketat. Misalnya, seseorang diterima bekerja karena ayahnya adalah teman dekat dari direktur perusahaan. Sementara itu, referensi biasanya diberikan oleh seseorang yang mengenal kemampuan dan rekam jejak profesional dari kandidat. Misalnya kolega kamu, sekomunitas, merekomendasikan kamu untuk posisi di perusahaan tertentu karena yakin dengan kompetensi dan kinerjamu. Jadi, jelas ya perbedaan utama keduanya adalah terletak pada penilaian yang diberikan. Referensi, fokus utamanya adalah pada kemampuan dan potensi kandidat, bukan hanya semata-mata pada hubungan pribadi. Kelima, persiapan CV dan wawancara. Update CV kamu dengan pengalaman terbaru yang relevan. Pastikan CV-mu ATS friendly, karena sekarang banyak perusahaan yang menggunakan software ATS untuk menyaring CV. Lalu, mulailah mempersiapkan diri untuk wawancara. Banyak contoh pertanyaan wawancara beserta jawabannya yang bisa kamu temukan di LinkedIn atau platform lainnya. Latih dirimu sampai kamu merasa percaya diri saat proses rekrutmen. Jangan lupa, lakukan riset tentang perusahaan yang kamu lamar sebelum wawancara. Hal ini akan membantu meningkatkan kepercayaan diri dan pengetahuan yang lebih saat menjawab pertanyaan. Sebagai referensi, kamu bisa ikuti beberapa tips seputar CV dan wawancara melalui akun content creator, seperti misalnya Vina Mulyana, Eza Hazami, Glints Indonesia, dan Jobstreet by Seek. Sekian tips dari iWoman of Indonesia untuk kamu para ladies yang baru mau mulai meniti karir. Ingat, perjalanan karirmu dimulai dari langkah pertama yang tepat. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu merasa konten ini bermanfaat. Dan yuk, share di kolom komentar jika kamu punya pengalaman menarik seputar persiapan karir pertamamu. See you on the next video. Bye-bye.